Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di channel Ahmad Badrus Salam. Di video kali ini kita akan membahas tentang tafsiran ayat 6 dari surat Al-Maidah, yang mana ayat tersebut berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ila akhirih. Jadi di video kali ini kita akan membahas ayat tersebut, yang mana permulaannya kita awali dengan saudara Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada ayat ini Allah mengawali dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ini merupakan dalil bahwa yang taat kepada Allah untuk melaksanakan wudhu adalah orang yang beriman. Banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang beriman ketika berwudhu. Di antaranya adalah gugurnya dosa-dosa bersamaan dengan luruhnya air wudhu dari anggota tubuhnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man tawadda'a lahu wudu'i hada thumma shalli rak'atain la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berwudu dengan cara wudu ini lalu sholat 2 rakaat dan tidak berbicara di antara keduanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maknanya secara tekstual adalah, jika kalian telah berdiri untuk sholat, maka berwudulah. Padahal wudu dilakukan sebelum sholat. Para ulama menjelaskan bahwa ini merupakan salah satu uslub, metode dalam bahasa Arab. Uslub yang sama juga terdapat dalam firman Allah, yang artinya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kisah surat An-Nahl ayat 98. Ayat itu menggunakan fi'il yang sama dengan ayat sebelumnya, yaitu fi'il madhi. Ayat tersebut kalau diterjemahkan secara tekstual maka artinya, apabila kamu telah membaca Quran maka beristi'adzahlah, memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Padahal kita tahu isti'adzah dibaca sebelum membaca Quran. Karena itu ayat ini juga dimaknai sebagaimana ayat sebelumnya. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah wajibnya niat berwudu. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa niat untuk berwudu hukumnya wajib. Sementara mazhab Hanafi mengatakan bahwa niat dalam berwudu hukumnya sunnah. Maka seandainya anggota-anggota wudu yang disebutkan dalam Quran itu semuanya dibasuh tanpa niat, maka wudunya tetap sah. Pendapat kedua ini kurang tepat karena dalam ayat tersebut jelas disebutkan bahwa jika kalian hendak sholat maka basuhlah wajahmu, yang menunjukkan bahwa rangkaian kegiatan tersebut dilakukan dengan niat, yaitu dalam rangka menegakkan sholat. Terdapat faedah bahwa semua yang disebut dengan sholat maka membutuhkan syarat wudhu, baik sholat 5 waktu, sholat jenazah, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika berhadas sampai dia berwudu. Dan juga wudu itu hukumnya wajib apabila kita hendak melaksanakan sholat. Sedangkan untuk melaksanakan ibadah lainnya seperti beriktikaf, untuk masuk masjid, dan menghadiri majelis taklim, itu berwudu hukumnya sunnah. Sedangkan menyentuh Al-Quran dan tawaf, di sini para ulama berbeda pendapat apakah kita harus berwudu terlebih dahulu atau tidak. Tetapi para ulama sepakat bahwasannya wudu yang terlebih dahulu kemudian bertawaf ini disyariatkan atau dianjurkan. Namun mereka berselisih apakah wudu ini merupakan syarat sah untuk bertawaf. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya jumhur ulama mengatakan bahwasanya tawaf yang tidak didahului dengan berwudu hukumnya itu tidak sah tawafnya. Sedangkan menurut madhab Hanafi mengatakan bahwasanya
tawaf yang tidak didahului dengan berwudu itu hukumnya boleh-boleh saja. Pendapat yang kedua inilah yang lebih diunggulkan oleh Syekhul Islam yakni Ibnu Taimiyah. Kemudian apakah disunnahkan untuk mengulangi wudhu setiap kali kita hendak melaksanakan sholat? Di sini para ulama mengatakan bahwasanya setiap kita ingin melaksanakan sholat disunahkan untuk berwudhu. Akan tetapi kita tidak apa-apa untuk melaksanakan 5 sholat apabila kita memiliki satu wudhu, asalkan wudhunya itu tidak batal. Karena kejadian ini pernah terjadi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah itu hendak melaksanakan 5 sholat tapi menggunakan satu wudhu. Di kejadian ini menunjukkan bahwasanya wudhu ini atau sholat ini tidak harus mengulangi wudhu berkali-kali, akan tetapi setidaknya wudhu ini tidak batal, kita boleh melaksanakan 5 sholat dalam satu wudhu. Kemudian di lafaz faghsilu wujuhakum, yang mana artinya maka basuhlah muka kalian. Di sini para ulama berbeda pendapat di dalam kata faghsilu, yaitu artinya membasuh. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya faghsil, menurut jumhur ulama, faghsilu itu dikias bahwasanya bisa atau tanpa menggunakan kata adzalku, yaitu artinya menggosok. Jadi membasuh ini tidak usah dengan digosok atau dipijat. Jadi kita cukup mengguyur kepada area basuhannya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan menurut mazhab Maliki, wajib atau harus apabila kita membasuh muka atau membasuh tangan itu digunakan dengan kata adzalku, yaitu dipijat. Tetapi menurut para ulama lebih diunggulkan pendapat yang pertama, yang mana pendapat pertama itu tidak usah kata adzalku, yaitu tanpa adzalku, tanpa dipijat. Jadi seumpamanya cukup kita membasuh area pada bagian wudhu atau bagian fardunya. Apabila muka ya cukup kita membasuh, maka hukumnya sah. Tangan dan sampai kaki. Di pembahasan itulah yang penting. Jadi cukup sekian pembahasan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin para penonton bisa mendapatkan ilmu yang lebih manfaat. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian video kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.